Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah binti Saklabah, seorang sahabat perempuan yang memiliki paras yang memesona dan kecantikan tubuh yang memikat. Suatu hari, ketika sedang dalam salat, suaminya memperhatikan tubuh bagian belakangnya, membuat nafsu suaminya memuncak. Terutama ketika istrinya sedang sujud, keindahan tubuhnya begitu menggoda hingga membuat sang suami semakin ingin bersamanya. Namun, mengapa sang istri menolak ajakan suaminya saat itu? Kisah selanjutnya membuka cerita tentang Kaulah binti Saklabah yang menolak ajakan hubungan intim dengan suaminya, yang tak lain adalah seorang sahabat Rasulullah. Ketika nafsu seorang lelaki mencapai puncaknya, jika tidak dikeluarkan, dapat mengganggu emosinya, menyebabkan kemarahan tanpa alasan. Terlebih lagi, jika seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, seperti yang dialami salah satu sahabat Rasulullah, yang membuat sang istri mengadu kepada Nabi. Dalam kejadian tersebut, Nabi mengangkat tangan dan Allah menurunkan ayat yang menegaskan kehendaknya. Suatu saat, suami Aus bin Amid melihat istrinya sedang salat di rumah mereka. Terkesan dengan keindahan tubuh istrinya, terutama ketika ia sujud, Aus ingin berhubungan intim dengannya setelah salat. Namun, Kaulah menolak, dan hal itu membuat Aus sangat marah. Hingga akhirnya, terucaplah kalimat yang mengejutkan, "Engkau bagaikan ibuku." Dalam tradisi Arab, menyamakan istri dengan ibu adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Banten memiliki catatan sendiri yang menyoroti perilaku seksual Aus. Dikatakan bahwa Aus memiliki keinginan terhadap perempuan dan ingin melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak pantas. Dalam sebuah riwayat, diinterpretasikan bahwa Aus ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui duburnya, yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, saat Kaulah menolak permintaannya, Aus menjadi marah dan mengancam bahwa jika Kaulah keluar dari rumah sebelum dia melakukannya, Aus akan melakukan hal tersebut. Ketika Aus mengucapkan kata-kata tersebut, dia merasa menyesal karena menyadari bahwa itu sama saja dengan menceraikan istrinya. Namun, pada masa jahiliyah, belum ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Kaulah berharap agar Rasulullah tidak mengambil keputusan terhadap perkawinannya dengan Aus, namun Rasulullah tetap tegas dalam pendiriannya. Meskipun Kaulah bersikeras untuk tidak menerima talak, Rasulullah tetap mempertahankan keputusannya. Rasulullah tidak akan memberikan hukum kecuali setelah menerima wahyu dari Allah setiap kali ada permasalahan yang diajukan oleh para sahabat. Dalam kasus Kaulah, karena tidak ada wahyu yang turun terkait masalah tersebut, Rasulullah tetap memutuskan talak dan tidak menerima permintaan Kaulah untuk hukum yang lain. Namun, Kaulah tidak menyerah. Dia memutuskan untuk mengadukan masalah ini kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, Kaulah mengadukan masalahnya kepada Allah melalui lisan Nabi. Dan kemudian, turunlah ayat yang menetapkan bahwa masalah Kaulah dan suaminya adalah masalah yang harus dihadapi dengan bijaksana, bukan sebagai talak atas keinginan seorang suami yang ingin mencabut ucapannya. Maka, ia tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat yang dimaksud turun sebagai jawaban atas permasalahan Kaulah ini, ayat 1 hingga 4 dari surah Al-Mujadilah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perbincangan antara kamu dan istrimu. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mereka, orang-orang yang mendustakan hak Allah, adalah orang-orang yang fasik. Tidak ada yang melahirkan kecuali ibunya, dan sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat buruk dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak kemudian menarik kembali perkataannya, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur lagi. Itulah yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketua Kawa memberikan nasihat kepada orang-orang miskin yang beriman kepada Allah. Itulah hukum bagi orang-orang yang mengingkari akan mendapatkan azab yang sangat pedih, baik dari Rasul maupun dari Allah. Seorang sahabat perempuan yang mengadukan permasalahannya didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan dari situlah terbentuklah hukum-hukum syariat Islam.
Kisah ini banyak disebutkan dalam berbagai kitab tafsir, termasuk dalam kitab Al-Munir, karya Imam Al-Tubini, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam perjalanannya, Umar bersama beberapa orang berkendara menunggangi keledai, dan mereka bertemu dengan Khawlah binti Saklabah. Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat kepada Umar, yang didengarkan dengan seksama olehnya. Khawlah mengingatkan Umar tentang pentingnya takwa kepada Allah dan ketakutan akan hari hisab. Umar terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Umar menjawab dengan tegas, bahwa ia akan mendengarkan nasihat tersebut dengan sungguh-sungguh, karena kebijaksanaan tidak tergantung pada jenis kelamin seseorang. Nasihat ini menjadi pelajaran berharga, bahwa tidak boleh sembarangan mengucapkan talak, bahkan jika maksudnya bersenda gurau. Karena urusan talak adalah serius, dan jika sampai jatuh talak ketiga, maka sang suami tidak bisa rujuk kembali sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, baru setelah itu sang suami dapat menikahi kembali istrinya. Setiap manusia, terutama laki-laki, akan merasakan penyesalan setelah mengucapkan kata-kata talak. Begitu ia selesai mengucapkan talak kepada istri, datanglah penyesalan yang mendalam ke dalam hatinya. Penyesalan ini disebabkan karena pada saat suami marah, setan turut berperan agar talak segera dijatuhkan kepada istri. Setelah misi setan berhasil, setan akan melarikan diri, meninggalkan sang suami dalam penyesalan yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk belajar sabar dalam menghadapi masalah rumah tangga. Jangan sampai kata-kata talak terucap kepada istri, karena hal tersebut dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Anak-anak dan istri akan menderita akibatnya. Juga, sang istri sebaiknya tidak menolak berhubungan badan dengan suami, kecuali dalam kondisi sakit atau hambatan berat lainnya. Menolak melayani suami dalam hubungan intim merupakan dosa besar, dan seluruh malaikat akan mengutuk sang istri. Jika penolakan itu membuat suami marah dan sedih, maka hati-hatilah kaum Hawa, karena tidak segera meminta maaf kepada suami dapat menyebabkan murka Allah dan laknat malaikat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya untuk berhubungan badan, namun istri menolak, kecuali seluruh penghuni langit akan membencinya hingga suami merelakannya. Hal ini menunjukkan bahwa menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tidak dianjurkan. Syekh Muhammad Esa Al-Utsmani menyatakan bahwa seorang wanita wajib memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan intim, kecuali dalam kondisi sakit atau gangguan psikologis tertentu. Namun, suami tidak boleh memaksanya. Mari bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang baru menikah atau akan menikah, karena video ini dapat menjadi bahan renungan bagi pasangan suami istri agar rumah tangga mereka penuh dengan berkah dan kasih sayang. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.